Perkenalkan, saya Rocita Manumara Hikin dengan NIM A320240041. Saya Salva Safira Rosalina dengan NIM A320240056. Saya Mezanya Lorenza dengan NIM A320240059. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai PKMRE yang berjudul Studi Fenomenologis pada Mahasiswa POR atau Pendidikan Olahraga dalam membangun kepercayaan diri dalam presentasi bahasa Inggris. Yang akan saya sampaikan pertama adalah latar belakang. Di era globalisasi, kemampuan berbahasa Inggris menjadi kebutuhan dasar, termasuk bagi mahasiswa pendidikan olahraga atau POR yang lebih berfokus pada keterampilan fisik dan juga praktik lapangan. Namun, banyak mahasiswa POR mengalami kesulitan dalam presentasi bahasa Inggris karena rendahnya kepercayaan diri dan juga kurangnya latihan komunikasi akademik dan hambatan psikologis seperti kecemasan berbicara. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis untuk menggali pengalaman subjektif mahasiswa POR dalam membangun kepercayaan diri saat presentasi yang relevan untuk mendukung kompetensi lulusan di era pendidikan modern. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Terdapat 3, yaitu yang pertama, memahami pengalaman subjektif mahasiswa POR dalam presentasi berbahasa Inggris yang meliputi 3 poin, yaitu emosi, pikiran, dan juga reaksi. 2. Mengidentifikasi faktor pendukung dan juga penghambat kepercayaan diri. Dan yang terakhir, mendeskripsikan strategi mahasiswa dalam membangun kepercayaan diri saat presentasi. Poin selanjutnya adalah manfaat penelitian yang meliputi manfaat teoritis dan juga praktis. Manfaat teoritis memperkaya kajian pendidikan, psikologi pendidikan, dan juga pembelajaran bahasa melalui pendekatan humanistik berbasis pengalaman. Sedangkan manfaat praktis memberikan wawasan bagi mahasiswa untuk mengatasi ketakutan berbicara, serta masukan bagi dosen untuk merancang metode pengajaran bahasa Inggris yang kontekstual dan juga empatik. Selanjutnya, urgensi penelitian. Penelitian ini penting karena terbatasnya pemahaman mendalam tentang dinamika kepercayaan diri mahasiswa non-bahasa, khususnya POR, dalam presentasi bahasa Inggris. Hambatan psikologis yang tidak terlihat dapat menghambat potensi akademik, sehingga diperlukan strategi pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan global. Lalu temuan yang diharapkan yang pertama ada pemahaman mendalam tentang proses subjektif pembentukan kepercayaan diri dan deskripsi faktor internal eksternal dan strategi mengatasi kecemasan berbicara. Kontribusi penelitian. Yang pertama teoritis, memperluas pemahaman tentang kepercayaan diri melalui pengalaman subjektif mahasiswa POR. Yang kedua, ada praktis, menyediakan dasar untuk strategi pengajaran bahasa Inggris yang kontekstual, pendampingan psikologis, dan pembelajaran kolaboratif. Lalu luaran penelitian, artikel ilmiah untuk jurnal nasional terakreditasi di bidang pendidikan psikologi atau pembelajaran bahasa Inggris. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. 1. Kepercayaan diri. Keyakinan individu terhadap kemampuan menghadapi tantangan dipengaruhi pengalaman, lingkungan, dan interaksi sosial. Yang kedua, tantangan presentasi. Mahasiswa non-bahasa sering mengalami kecemasan berbicara karena kurangnya latihan, kosakata terbatas, dan juga tekanan sosial. Yang ketiga, mahasiswa POR cenderung lebih fokus pada praktik fisik, menyebabkan kurangnya prioritas pada bahasa Inggris, padahal komunikasi global menjadi tuntutan. Yang keempat adalah pendekatan fenomenologis, menggali makna pengalaman subjektif untuk memahami proses psikologis dalam presentasi. Kemudian, metode penelitian. Yang pertama adalah waktu dan tempat, yaitu pada Agustus sampai Oktober 2025 di Universitas Muhammadiyah Surakarta, program studi POR. Yang kedua, alat dan bahan. Kita menggunakan pedoman wawancara semi terstruktur, alat perekam, perangkat lunak, analisis kuantitatif. Yang ketiga, prosedur, seleksi partisipan purposif, wawancara mendalam sekitar 30-60 menit, transkripsi dan analisis tematik. Yang keempat adalah validitas data, triangulasi sumber, memberi checking dan refleksi peneliti. Kelima adalah analisis data, analisis tematik berdasarkan pendekatan fenomenologis. Yang keenam adalah indikator capaian, 6-8 narasi partisipan, pola tematik, artikel ilmiah, dan rekomendasi praktis. Biaya dan jadwal.
Anggaran mencakup pengumpulan data, analisis, dan publikasi. Jadwal 3 bulan, Agustus sampai Oktober 2025 meliputi persiapan, pengumpulan data dan analisis, dan juga pelaporan. Sekian presentasi PKMRE yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.